Apa kabar? Gimana Pak? Sehat. Udah lama ketemu. Jadi fresh ya? Iya, iya. Sehat ya, ya. Terima kasih. Hai Mbak, apa kabar? Ketemu lagi kita? Ketemu lagi. Iya, kemarin JCC ya. Iya. Dan yang nulis kemarin segalanya nih. Halo, halo. Makasih kunjungannya. Ya, makasih. Kita selalu ya. Kita selalu ikuti hasil penelitian. Monggo. Iya, makasih. Selamat datang, dan saya pikir ini sesuatu yang baik ya. Zaman Pak Yakob almarhum dan Pak SBY dan juga almarhum sering bertemu ya untuk bertukar pikiran, untuk mencocokkan perasaan soal situasi kebangsaan yang ada. Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin Partai Demokrat, dan tentunya saya, Budiman dan teman-teman muda, silaturahmi ini juga menjadi hal yang baik. Karena Kompas bukanlah partai politik, beda dengan Muhammadiyah. Beda dengan Muhammadiyah. Kita tetap di sini aja dari dulu di Palmerah untuk melihat bagaimana elit itu kemudian bersilaturahmi. Tapi tahun benar komando Prabowo Sandi. Komando Prabowo Sandi sering dipasarkan kemana-mana ya. Itu nasib orang yang tidak kemana-mana. Sehingga selamat datang. Saya persilakan kepada Mas Agus apa yang ingin disampaikan atau nanti kita juga bisa dialog. Monggo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dan teman-teman dari Partai Demokrat merasa senang, bersyukur bisa kembali ke Kompas. Setiap saat kami senang bisa berdiskusi dan banyak sekali isu yang harus kita bicarakan bersama. Tentu saya selaku dalam kapasitas sebagai pemimpin partai politik dan terus terang hari ini kami berada di luar pemerintahan. Sebagai oposisi tentu memiliki hak dan kewajiban juga untuk mengambil bagian dalam proses politik dan demokrasi di Indonesia. Saya melihat bahwa selama ini setelah kita melakukan berbagai kunjungan, kegiatan ke berbagai daerah, bertemu dengan masyarakat grassroots, berbagai elemen, kita juga tentu tidak melupakan kalangan intelektual, middle class, dan juga para opinion leaders yang sama-sama kita dapat simpulkan bahwa hari ini memang kondisi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Saya boleh menjadi subjektif di sini, tetapi mudah-mudahan seperti Kompas kami juga selalu mencoba berbasis data yang aktual dan faktual. Nah ini kalau saya lihat ternyata memang mungkin prioritas pembangunan kita saat ini belum benar-benar menyentuh aspek masyarakat secara fundamental. Bisa jadi karena mungkin prioritasnya lebih kepada pembangunan fisik infrastruktur yang tentu penting, tetapi kalau kita bedah dan kita hadapkan dengan kebutuhan rakyat hari ini, rasanya belum itu yang sangat dibutuhkan. Urgensinya belum sangat dirasakan di situ. Artinya kami ke depan kalau mendapatkan ruang pengabdian yang lebih luas, tentu ingin lebih mengedepankan pembangunan untuk rakyat, di mana aspeknya adalah pembangunan human capital, sumber daya manusianya tentu berbicara pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selebihnya tentu harus diatur sesuai dengan kapasitas fiskal kita, dan pada akhirnya sekali lagi kita ingin membangun
kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Jadi mazhab pembangunan dan juga pertumbuhan ini memang beragam. Ada yang benar-benar mengejar pertumbuhan for the sake of growth. Tetapi yang kita harus hadirkan tentunya pembangunan yang merata. Padahal di masa pandemi ini banyak sudah yang melakukan studi terjadi seperti pertumbuhan huruf K. Ada yang makin kuat ekonominya tapi makin banyak yang makin ambruk. Artinya gap, social gap, kesenjangan ini menjadi makin besar. Ini juga masalah-masalah yang harus kita address bersama. Semoga dengan kita address ini, ya masyarakat kita juga merasa hidup lebih tenang, lebih nyaman, sehingga kita bisa fokus pada aspek-aspek yang lain. Saya rasa cukup konsisten ya dengan hasil temuan Kompas beberapa saat yang lalu. Nah kemudian kalau kita mendengarkan itu semua, Demokrat selama ini juga bukan hanya karena berada dalam oposisi, tetapi kita ingin menghadirkan narasi perubahan dan perbaikan. Ini juga yang terus kami bangun dalam menjalin komunikasi dengan partai-partai politik sahabat. Kalau berbicara ingin melakukan perubahan dan perbaikan, tentu tadi harus back in power. Hanya ada satu momentumnya, yaitu pemilu 2024. Tidak ada cara lain, kami tidak pernah berpikir hal lain selain itu, secara demokratis. Dan tentunya itulah mengapa ketika ada wacana penundaan pemilu, kemudian penambahan masa jabatan tanpa election, kami yang paling depan untuk mengatakan itu tidak benar, inkonstitusional, dan berkhianat terhadap amanah reformasi. Dan mudah-mudahan itu sudah benar-benar hilang, walaupun kami dengar selalu masih ada upaya di belakang layar untuk memasukkan agenda-agenda tadi. Tapi itu tidak benar sehingga kami merasa harus menyuarakan dengan keras. Karena sekali lagi momentumnya dalam pemilu 2024. Kami untuk itu mencoba untuk membangun kebersamaan. Nah kalau kemarin Mbak Rosi melihat Demokrat bertandang, bertamu ataupun saling membalas kunjungan ya dengan partai-partai sahabat ya sebetulnya dalam upaya mencari ruang kebersamaan. Setelah itu ruang kerjasama, setelah itu ruang perjuangan bersama. Nah ini yang saya sampaikan kepada para ketua umum partai politik lain. Nah dengan demikian harapannya kalau bertemu koalisi ini, kita tahu 20% Mas Budiman tidak mudah, ini sesuatu yang tidak terjadi 2004 dan juga 2009. Untuk mencapai 20% itu rasanya ya hari ini hanya ada satu partai, hanya PDIP yang bisa memenuhi itu. Yang lainnya harus ngobrol bareng. Demokrat juga demikian, kami punya 9,3% berdasarkan jumlah suara ataupun jumlah kursi di DPR RI. Artinya masih butuh separuh lebih. Itulah mengapa ada beberapa opsi, ini juga nanti saya yakin teman-teman juga tertarik untuk kita diskusi bersama. Rasanya opsi yang terbuka ini masih cukup dinamis. Dan kalau mengatakan 2022 ini medio 2022 sudah sangat bisa dipastikan rasanya masih cukup waktu kita sampai dengan akhir tahun bahkan awal tahun depan. Walaupun masing-masing sudah terlihat gerakan-gerakan yang makin menguatlah begitu. Ada KIB, kemudian yang lain-lain. Nah Demokrat sendiri bagaimana? Kami prinsipnya sekali lagi senang kalau bisa bertemu dulu visinya. Tadi perubahan, perbaikan, tentu kalau berbicara perubahan ya tentu bukan yang membabi buta ya. Saya tidak pernah diwariskan semangat untuk membabi buta. Yang jelas kita apresiasi yang baik, yang sudah baik ya tentu dilanjutkan. Tetapi kalau ada yang kurang baik perlu diperbaiki ya kita lakukan bersama-sama. Nah di situ dulu bangunannya. Karena kita mencegah kalau pagi-pagi sudah mengatakan komposisinya, siapa jadi capres, siapa jadi cawapres, mati itu pembicaraan. Kita nggak bisa ngomong lebih lanjut, karena masing-masing partai pasti punya agenda dan juga ambisinya. Saya juga mengatakan itu, kalau partai-partai politik punya jagoannya dari internal, itu wajar dan haknya. Misalnya Demokrat, ya kader berharap AHY maju, ya itu wajar-wajar saja. Begitu pula partai-partai lain, nggak boleh dicegah juga. Tetapi ketika berbicara koalisi,
pada titik tertentu momentumnya sudah pas, sudah matang, maka tidak boleh lagi secara kelompok per kelompok begitu, strateginya strategi bersama. Nah inilah sebetulnya saya rasa belum saatnya kita bicara di situ, makanya penjajakan ini tetap butuh waktu dan proses. Kami tidak tergesa-gesa, tapi juga tahu bahwa tidak boleh ketinggalan. Kita tidak ingin jadi followers, kita ingin menjadi bagian utama, on the driving seat. Kita ingin juga membawa ini dalam sebuah ruang yang egaliter. Kemarin saya juga bicara dengan ketum parpol yang lain, coba kalau ini diangkat bahwa kedaulatan partai harus dijamin, tidak boleh ada yang merasa lebih superior dibandingkan yang lainnya. Kemudian juga equal. Tidak boleh kemudian ada yang mendominasi. Tentu masing-masing tokoh, masing-masing pemimpin punya gaya komunikasi yang berbeda, tetapi kalau sepakat di situ, maka kita duduknya benar-benar nyaman bersama. Tidak ada satupun yang merasa dikecilkan, apalagi dianggap ya sudah melengkapi saja. Tidak boleh ada kata-kata ya udah melengkapi saja. Kita semua menjadi inisiator dan harus menjadi menjadi setara dalam setiap pengambilan keputusan nantinya. Rasanya senang sekali kalau bisa mendapatkan feedback juga, bacaan politik, termasuk simulasi-simulasi. Saya rasa Litbang Kompas ini paling unggul ini melakukan simulasi-simulasi, baik koalisinya maupun pasangan-pasangannya kemudian. Tetapi sekali lagi kita ingin terus berkomunikasi dengan semua karena dalam politik semuanya masih mungkin. Kira-kira begitu, terima kasih. Saya senang tadi pernyataan dari Mas AHY yang mencermati bahwa hasil survei Litbang Kompas itu trennya naik. Ya itulah memang posisinya seperti itu. Hanya memang saya titip pesan saja, kalau pada satu saat turun, janganlah disalahkan surveinya. Ya memang turun, biasanya kan selalu begitu. Orang yang sedang naik tuh happy-happy gitu kan. Ketika turun, lu kadrun lah, lu begini. Itu terbiasa pengalaman kita menjadi seperti itu. Ya, itu yang selalu kita bekerja dalam metodologi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, ya potretnya hasilnya begitu. Yang kedua, kalau saya sebetulnya bagaimana menjaga agar pemilu ini berjalan. Pemilu berjalan bukan hanya 14 Februari 2024, tetapi juga 27 November 2024. Kita melihat banyak situasi-situasi yang bisa tergelincir di situ. Kalau kita tarik mundur lagi dengan kampanye yang 75 hari. It's not easy bagi KPU. Tidak mudah bagi KPU ketika kampanye 75 hari, kemudian begitu masa kampanye selesai, kemudian dia harus mencetak surat suara dan dia harus mendistribusikan ke daerah pemilihan luar negeri. Belum lagi nanti kalau ada gugatan ke PT UN, gugatan ke sejumlah tempat itu bisa repot ke situ. Nah itu satu poin yang mari kemudian sama-sama menjaga agar 14 Februari itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga 27 November 2024 ketika pemerintahan sudah berganti itu juga bisa berjalan dengan baik. Karena bagi saya pilkada serentak itu juga hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Yogyakarta. Di tengah mungkin kabinet yang juga belum terbentuk. Mungkin ya, karena 20 Oktober pelantikan pemerintahan baru, mungkin menterinya juga masih baru dan harus menggelar pilkada serentak. Itu sesuatu yang amat berisiko ya. Yang ketiga adalah bagaimana melibatkan publik. Bagaimana melibatkan masyarakat. Tidak hanya menjadi penonton tetapi memang dia terlibat dalam sebuah proses politik, pendidikan politik yang memang menyenangkan, yang menggairahkan. Hasil survei Litbang Kompas spesifik soal generasi Z dan generasi Y, ya, yang itu jumlahnya 54% dari profil, 87% itu eager to vote, sangat ingin memilih. Problemnya adalah kemudian bagaimana kemudian mereka akan menjatuhkan pilihan. Sehingga generasi-generasi Y dan Z sebetulnya menjadi generasi penentu kemenangan.
Tapi poin besarnya adalah proses demokrasi ini harus tetap bisa dijaga secara bersama-sama karena tidak berhenti pada 14 Februari, 20 Oktober 2024 tetapi juga kepada 27 November 2024 ketika semuanya itu dijabat oleh penjabat kepala daerah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu Mas AHY dan jajaran Demokrat ya atas kerja-kerjanya yang luar biasa ini. Jadi kita terus terang terkejut ya waktu mendengar hasil survei kita. Kerja Demokrat yang luar biasa, memang pertumbuhannya sangat luar biasa, eskalatif gitu. Kalau kondisinya lagi aman, tentram ya, melejit mungkin itu biasa ya. Tapi ini kondisi lagi sulit. Partai politik justru bisa melakukan kerja-kerja yang memberikan harapan artinya kepada masyarakat sehingga dia percaya pada partai politik dan itu terlihat dalam bentuk keinginan untuk memilih partai. Yang mengerikan kan justru dalam kondisi yang sangat sulit orang justru antipati terhadap partai. Tetapi kerja Partai Demokrat ini justru menunjukkan sebaliknya. Orang justru malah berkeinginan untuk memilih partai politik. Jadi saya rasa itu kerja yang luar biasa baik untuk demokrasi gitu, sesuai Partai Demokrat ya kan Mas Agus ya. Nah kemudian yang kedua, saya sendiri sebenarnya berharap dengan pemilu, saya terima kasih juga Mas Agus, Partai Demokrat termasuk yang berada di depan ya, mengawal jangan sampai pemilu ini ditunda atau sebagainya, karena itu memang penting untuk menjaga ritme demokrasi kita berjalan sesuai konstitusi. Tetapi yang terpenting juga saya merasa Partai Demokrat ini jangan-jangan betul-betul sekarang ini posisi yang sangat matang. Karena tidak semua partai politik pernah mengalami duduk di pusat puncak kekuasaan, tetapi juga berada di oposisi. Jadi Partai Demokrat ini partai yang mempunyai pengalaman yang sudah utuh di dua-duanya gitu. Dan saya rasa itu juga bagus buat demokrasi. Jadi sebetulnya tidak masalah berada di pemerintahan atau berada di luar pemerintahan, dia bisa membangun harapan yang besar untuk perbaikan negeri ini. Dan saya rasa tidak ada negeri yang baik ketika seluruhnya menjadi partai berkuasa, karena tidak ada check and balances. Dan saya rasa masyarakat tentunya akan mengapresiasi kerja-kerja Partai Demokrat yang berada di oposisi, terus mengawal, mengkritisi sehingga proses demokrasi ini berjalan. Dan ini juga sebetulnya yang kami harapkan bahwa pemilu ini betul-betul menjadi pesta demokrasi. Bukan sekedar perebutan kekuasaan ya, bahkan dengan menghalalkan segala cara, bukan malah menumbuhkan semangat berdemokrasi, tapi justru malah menghancurkan demokrasi. Itu yang sebetulnya kami harapkan dan ini juga sebetulnya agak banyak yang khawatir, cemas, pemilu itu justru memicu keterbelahan. Pemilu itu justru memicu yang sekarang kondisi kita sedang sulit menjadi tambah sulit lagi karena dinamika politik yang sedemikian tinggi dan dimanfaatkan justru bukan untuk menumbuhkan kepercayaan pada sistem demokrasi, tapi justru orang malah jadi bermimpi tidak menggunakan sistem demokrasi karena demokrasi yang dijalankan justru meluluh lantakan semua, saling menghakimi dan yang lain-lain gitu. Nah jadi saya rasa saya sendiri berharap nih kepada Mas Agus sebagai politisi atau papan atas yang masuk ke generasi baru kan Mas Agus ini, tentunya kita berharap pemimpin-pemimpin ke depan bangsa ini tuh bisa betul-betul menjadikan pemilu sebagai betul-betul pesta demokrasi, baik yang menang maupun yang kalah nanti betul-betul merasakan kemenangan karena bisa mengedukasi masyarakatnya untuk berdemokrasi secara benar, bukan justru melihat mempertontonkan pemilu itu menjadi ajang caci maki, ajang saling hujat, sehingga orang justru enggan untuk berdemokrasi dengan baik. Mungkin dari saya itu aja Mas Agus harapannya dan kembali apresiasi yang luar biasa yang kerja-kerjanya tercermin dalam survei yang memang saya dengar mengejutkan partai-partai politik yang lain, Mas Agus. Tiba-tiba nyodok gitu ya. Nyodok 2 tahap begitu dan tentunya kita tunggu kerja-kerja Partai Demokrat lainnya, kita akan terus monitor dan kita tunggu atraksi-atraksi yang menarik dari Partai Demokrat selanjutnya. Sebenarnya dari awal kita mewanti-wanti ini ada timeline yang begitu ketat. Ketika 2019 tidak ada pilkada, hanya pemilu serentak ketika itu, pilpres dan pileg saja,
itu banyak yang jadi korban. Kondisi ketika itu belum COVID, masih relatif normal. Artinya jangan sampai kemudian kondisi hari ini kita menjadi lebih tidak siap lagi. Apalagi tadi benar setelah diperpendek masa kampanye, itu kalau 1 putaran, kalau 2 putaran lebih mepet lagi rasanya. Padahal harus siap dan harus benar-benar kredibel KPU dan KPUD nanti untuk menyelenggarakan, menggelar pilkada serentak. Jadi ini benar-benar harus melibatkan publik, saya sepakat sekali. Rasanya bukan meng-underestimate para petugas ya, lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu, tetapi rasanya tidak mudah, apalagi kalau tidak dibarengi dengan awareness dan juga kesadaran kolektif masyarakat kita untuk benar-benar mengawal ini agar bukan hanya sukses tapi juga berkualitas. Saya sering mengkritisi dari berbagai literatur, memang kesuksesan demokrasi itu seringkali disederhanakan menjadi telah digelarnya pemilu secara reguler. Itu one thing, satu hal, dan itu penting. Makanya kalau ada yang mencoba untuk menunda, memperpanjang itu sudah tidak masuk akal. Jangankan memperpanjang 3 tahun, 1 hari saja ditunda tanpa alasan yang demokratis, itu tidak sah. Nah ini sekali lagi harus melibatkan semua pihak. Saya berharap sekali teman-teman kita dapat bergandengan tangan karena Kompas ini bersama dengan teman-teman media yang lain tentunya juga memiliki peran sentral untuk mengawasi semua proses demokrasi dan politik di Indonesia ini. Oleh karena itu, ya kita sendiri yang harus mempersiapkan diri, kita ingatkan semua pihak agar semuanya mengantisipasi, memitigasi segala kemungkinan. Termasuk kalau ada hal-hal teknis tetapi akhirnya sangat mengganggu kualitas demokrasi. Memang menarik ketika kita tahu mulai tahun ini sudah di-install dalam tanda petik PLT-PLT kepala daerah. Jumlahnya berapa? 271 kepala daerah. Mereka akan bertugas selama 1 tahun hingga 2 tahun, mungkin lebih, padahal mereka tidak dipilih oleh rakyat. Ini sendiri sebuah pertanyaan besar, bagaimana kita meyakinkan mereka bisa berlaku dengan profesional tanpa ada muatan-muatan tertentu untuk mempersiapkan whoever, siapapun yang dianggap dijagokan pada saat pemilu dan next pilkada. Ini sebuah pertanyaan besar, bukan curiga. Tetapi kalau kita menganggap semuanya baik-baik saja, kalau ada sesuatu kita semua terlambat mencegahnya. Jadi bagi saya kita harus yakinkan ini juga penting sekali peran media untuk turut mengawasi ini semuanya. Nah, saya kemudian ingin menyampaikan kepada Mas Budiman tadi, respon saya benar tadi bahwa generasi muda, terutama Y dan Z ini, milenial dan generasi Z ini yang jumlahnya makin tebal, lebih dari 50%, dan kalau benar setinggi itu rasa ingin terlibat dalam election sampai dengan 87% yang eager to vote, menurut saya ini sebuah peluang yang luar biasa. Saya sendiri enggak bosan-bosan mengingatkan kepada seluruh jajaran kami untuk benar-benar mendekati anak muda. Ada kepentingan besar di sini. Pertama, tentu secara elektoral kita ingin mendapatkan insentif dari anak-anak muda. Yang kedua, kalau mulai dari 2024 nanti mereka sudah aktif berpartisipasi dan terlibat langsung, ini sebetulnya menjadi modal atau capital kita untuk pemilu 2, 3, 4 cycle berikutnya menuju 2045. Nah ini penting sekali, kita tahu sering sekali dibahas bonus demografi dan lain sebagainya, tetapi itu semua kan masih tanda tanya besar. Seberapa siap generasi muda kita menghadapi tantangan-tantangan tadi. Nah kalau mereka sejak awal terlibat dan benar-benar ingin berpartisipasi dalam politik, ini menjadi modal besar. Nah saya sedikit menyentuh pertanyaan ataupun masukan dari Mas Huta tadi, terima kasih. Saya juga sekaligus mengangkat isu atau masalah dan tantangan demokrasi di Indonesia. Ini menjadi salah satu narasi utama kami, seperti namanya Partai Demokrat tentu tidak mungkin jauh-jauh dari narasi bagaimana kita menjaga
demokrasi. Walaupun banyak yang men-challenge. Saya baru pulang dari luar kemarin ke toko buku Mbak Rosi, rata-rata sekarang toko buku itu yang best seller dan juga new release-nya itu adalah kembali ke authoritarian. Bagaimana negara menjadi sangat kuat, menjadi sangat powerful. Dan ada beberapa contoh memang yang akhirnya dianggap demokrasi sudah decline dan bahkan ada yang mati di berbagai negara. Nah tentu kita tidak mengatakan demokrasi itu sempurna, tetapi sudah kita pilih bersama, 98 itu. Nah kalau kemudian kita retreat kembali ke belakang, kemudian sudah kalau begitu demokrasi banyak masalahnya, kita kembali aja ke zaman otoriter dulu. Wah rasanya cost-nya terlalu tinggi. Kasihan para pejuang dan juga menjadi pahlawan reformasi yang telah berdarah-darah ketika itu. Nah bagi saya kita perbaiki, bukan kita ganti demokrasi tapi kita perbaiki bersama. Post-truth politics, inilah kekuatan media mainstream, Kompas di sini yang saya apresiasi luar biasa mencoba untuk selalu membangun politik yang waras dan akal sehat. Dengan banyaknya bertaburan berita yang tidak benar ya, fake news dan lain sebagainya, saya rasa kehadiran teman-teman media seperti Kompas ini menjadi lebih sentral lagi ketika dulu ada harapan tergantikan itu semua dengan digital, dengan media sosial. Tetapi ternyata makin ke sini justru kita merindukan hadirnya independensi dari media mainstream. Dan yang terakhir, literasi politik. Nah inilah saya ingin menyampaikan juga masalah literasi politik ini, tadi satu hal, kalau mengajak masyarakat terutama generasi muda datang ke TPS itu satu hal. Tapi literasi politik yang harus lebih intens kita bangun adalah bagaimana mereka punya rasionalitas dalam memilih. Jangan-jangan makin banyak mereka yang datang ke TPS tapi salah cara mengambil keputusannya, makin runyam. Kalau mereka datang karena identitas, bangga nggak kita? 90% voter turnout. Alasan memilih identitas. Rasanya malah khawatir kita. Tapi kalau alasan memilih karena kita ingin perubahan, karena kita punya visi, karena kita punya kepentingan generasi muda yang harus diperjuangkan lapangan kerja dan lain sebagainya. Itu baru literasi politik yang kita harapkan. Jadi not only mengajak mereka datang ke TPS, tetapi juga mengambil keputusan dan pilihan tadi juga berdasarkan rasionalitas dan visi besar ke depan. Jadi itu, kemudian terkait dengan tadi, terima kasih, kami tidak ingin besar kepala Mas, tentunya saya justru khawatir kalau membuat kader kemudian berarti kita sudah oke nih. Saya ingin terus melecut, tapi terima kasih sekali lagi apresiasinya. Saya mengatakan dalam berbagai kesempatan kita siapkan mentalitas kuda hitam saja. Tidak selalu diperhitungkan tetapi diam-diam punya jalan untuk nyodok begitu. Nah mudah-mudahan ini juga menjadi semangat seluruh kader ya, bahwa kerja-kerja politik memang benar tidak mudah. Kami sendiri terus mendiskusikan dalam dapur-dapur politik kami, gimana ya partai politik itu bukan hanya pelengkap tapi tetap relevan dan bahkan menjadi tumpuan harapan. Ini masanya masa yang nggak mudah. Jangankan kita bicara langsung kepada rakyat, kita melakukan mobilitas saja agak terhambat, susah begitu apalagi selama 2 tahun terakhir ini. Tetapi nggak boleh kehilangan inisiatif dan kreativitas, banyak cara. Itulah mengapa saya menggunakan Bakomstra misalnya contoh gitu ya, untuk juga membangun opini di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian ditanya apakah kemudian Demokrat sudah mulai matang? Bisa saja, tetapi saya mengatakan masih banyak ujian yang harus kita lewati, tetapi benar bahwa kami pernah dalam posisi sebagai the ruling party, tetapi saat ini benar-benar di luar, bahkan seringkali dipinggirkan lah, di-exclude. Udah nggak usah ngajak Demokrat, jadi belum apa-apa udah nggak usah ngajak Demokrat. Ya oke, tapi bukankah kita punya hak juga untuk bersuara? Checks and balance itu, Mas bayangin Mas, kalau 9 partai semuanya masuk pemerintahan, kita diketawain juga Mas. Indonesia ini kok bisa begitu ya politiknya? Jadi artinya Singapura pun yang begitu demokrasinya sangat sangat centralized bisa dikatakan. Tetap saja ada yang tidak dalam
pemerintahan dalam arti ada yang di luar. Nah, Demokrat juga merasa terhormat. Kami tidak merasa oh gara-gara nggak diajak, nggak apa-apa. Artinya itu narasi yang dibangun, tetapi saya merasa justru kita jadikan ini peluang. Kita embrace. Nggak usah kita merasa kenapa nggak dia pernah diajak dan lain-lain, nggak apa-apa. Yang penting kita embrace, justru dengan posisi di luar ini kita punya kemerdekaan. Bayangkan ada berapa partai politik yang benar-benar independen di hari ini. Dan makin kita tahu juga ada yang tidak bisa benar-benar bebas. Ini yang kita syukuri sehingga membangun narasi apapun kita tidak punya keterbatasan ya. Karena kita ingin menghadirkan checks and balance yang juga efektif gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada hal yang bisa kita perkuat, saya rasa konsolidasi internal juga tetap penting, kemudian membangun isu-isu yang juga relevan juga menjadi kekuatan kita, termasuk kalau kemarin pada saat saya didatangi oleh Litbang Kompas 2 minggu yang lalu ya, itu saya diberikan feedback, Mas ini bagus ketika Demokrat terlihat mengambil peluang swing voters, undecided voters. Ini ada gerakan berlabuh ke Demokrat. Ini sebuah opportunity dan saya mengucapkan terima kasih diberikan feedback seperti itu, artinya ketika ada peta yang masih kaku 2 tahun terakhir ini, mudah-mudahan mulai bisa kita tarik ke Demokrat untuk bisa menambah kekuatan konstituen kita. Saya pikir itu Mas, jadi mudah-mudahan dengan apa yang tadi kita bicarakan, kita juga hindarilah jangan sampai kita terbelah-belah lah Mas, capek kita. Capek deh bener-bener ini, aduh ampun deh, itu teman-teman saya juga banyak yang berantakan. Rumah tangga berantakan juga, gara-gara beda pilihan. Udah gitu bareng lagi sekarang gabung semuanya. Udah pisah dia berdua, lah bosnya apa namanya gabung juga gitu. Jadi artinya mudah-mudahan makin dewasa lah. Tapi kalau 87% tadi yang mau memilih, mudah-mudahan juga makin dewasa dalam mengambil keputusan. Selamat Mas Ahaye dan Partai Demokrat nomor 3. Mestinya kemarin kalau pas ketemu Pak Surya Paloh harusnya lebih begini dong ya, kan di atas Nasdem. Ketemu yang lain nomor 3 nih. Selisihnya sama Gerindra juga tipis ya, nggak terlalu gede kan. Ya melanjut tadi apa yang dikatakan Mas Budiman, kami mendeklar sebagai rumah pemilu karena kami percaya sepanas apapun politik nggak ada yang mau membakar rumahnya sendiri. Dan berharap betul memang jangan sampai deh kayak 2019 kemarin, wah capeknya luar biasa. Saya ingat tuh Mas Ahaye, salah satu saya bilang Kompas TV ini sebagai TV berita harus selalu bisa menampung semua calon presiden cawapres. Indikatornya apa? Saya bilang ke redaksi. Indikatornya capres cawapres itu harus bisa diwawancarain di Kompas TV. Saya hanya ingin memberikan catatan. Mungkin bisa agak berhati-hati ketika Mas Ahaye cukup sering menarasikan perubahan. Sementara nantinya hampir pasti Demokrat itu akan berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah yang punya komitmen berlanjut. Ini kan akan menimbulkan kekikukan posisi. Awal-awal bilang mau berubah, taunya bersama dengan partai koalisi juga. Karena menyinggung dengan pembicaraan Pak Presiden kemarin, saya tanya, mungkin nggak partai yang pendukung Presiden ini mayoritas bersatu kembali? Enggak, itu susah katanya. Jadi kan at least ada 2 atau 3 capres dari koalisi presiden yang sekarang. Jadi kalau hampir semuanya menginginkan lanjut dalam konteks pembangunan, kebijakan, jangan sampai ini menjadi loopholes yang jadi kayak kikuk gitu. Itu Mas Ahaye. Terima kasih. Saya pertama menyambut baik rumah pemilu. Kalau kita diundang tentu dengan senang hati bisa hadir dan juga mendengarkan apa yang menjadi isu dan narasi besar dari Kompas sekaligus memberikan masukan dan juga pandangan kami. Kemudian terkait dengan tadi ada wacana bagaimana kalau kita menipiskan, mengurangi polarisasi di politik kita ini dengan cara udah pokoknya 2 jadi 1 deh. Saya rasa banyak risikonya justru karena sesuatu yang
tidak alamiah, itu biasanya cepat atau lambat justru akan menghadirkan permasalahan besar yang lebih sulit untuk dikendalikan. Jadi saya tetap merasa lebih baik secara alami saja. Yang penting kita semua dari mulai top leadership, dari Bapak Presiden sampai dengan petugas di lapangan, itu menunjukkan bahwa tidak ada upaya-upaya pertama membiarkan terjadinya polarisasi, yang kedua justru terlibat baik dalam desain maupun instruksi untuk menciptakan itu. Karena kembali teori politik memang populisme berbasis pada identitas itu tetap menjadi strategi dan taktik di mana-mana. Nah ini mudah-mudahan terus kita jaga jangan sampai itu terjadi. Tapi Mbak Rosi kalau agak dipaksakan, tadi benar. Bisa jadi justru pengikut dan konstituennya ini makin bingung ketika loh kita suka seseorang itu karena punya diferensiasi. Kalau dipaksakan jadi satu atas nama tadi mengurangi potensi konflik, bisa jadi justru sama-sama ditinggalkan. Nah padahal kita tahu juga bahwa tidak mudah, itu kan seperti match fixing. Udahlah supaya nggak jadi, nggak berantem jadiin satu aja deh begitu. Itu kan match fixing. Menurut saya tidak alamiah. Lebih baik kalau sekarang menurut saya biarkan partai-partai punya kedaulatannya, menggunakan hak dan kedaulatannya, untuk kemudian masing-masing mencari titik temu. Katakanlah Demokrat, kemarin berkomunikasi dengan Nasdem, sebelum lagi berkomunikasi dengan partai-partai lain begitu. Kami juga lagi mencari titik temu. Sama-sama nanti ada blok 1, 2, 3, bahkan bisa 4 katanya. Poros 1, 2, 3, bisa poros keempat. Kalau akhirnya masing-masing mencari titik temu itu dan sepakat, maka menurut saya biarkan itu berlaga saja, tetapi kita kontrol dalam arti jangan sampai menggunakan narasi-narasi yang membelah tadi. Kemudian narasi, walaupun ada hal yang kami sampaikan kemarin, yang paling mahal juga sebetulnya narasi. Mungkin itu juga menjelaskan kemarin hasil survei kami, narasi kami sesuai dengan mood rakyat hari ini, mood publik. Paling tidak ada mereka yang terwakili. Jadi memang kita bukan mengeksploitasi perasaan rakyat, bukan, tetapi justru menjawab perasaan rakyat. Tetapi kami paham, betul sekali Mbak, kami kalau hanya berkumpul dengan yang di oposisi nggak cukup. Kita pasti bersama dengan satu paling tidak atau lebih dari itu partai yang saat ini di pemerintahan. Oleh karena itu kami juga dari awal mengatakan tadi bahwa kami juga dalam mengatakan perubahan itu tentu dalam konteks besar. Konteks besar bukan konteks yang sempit, bukan segalanya kita hentikan, segalanya kita batalkan, segalanya kita pokoknya kita buat benar-benar yang berbeda sekali, nggak ada juga. Saya pikir nggak ada pemerintahan manapun yang tidak dilanjutkan segala legacy dan pencapaiannya. Itulah sebetulnya semangat kami, tetapi ini kan untuk memudahkan narasi bagi mereka yang ingin juga ada perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Kalau keberlanjutan yang dimaksud tadi mungkin saja tentu pada aspek-aspek yang memang sudah bagus, sudah semakin baik. Dalam sejumlah kesempatan saya sering mengatakan bahwa bukan hanya kita mengapresiasi Pak Jokowi hari ini pemerintahan beliau, pemerintahan Pak SBY, pemerintahan Ibu Megawati, pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Pak Harto bahkan sampai dengan pendiri bangsa. Artinya semua itu ada yang dilanjutkan udah pasti gitu. Cuma dalam 10 tahun ini kalau kami ikuti juga selalu ada narasi. Narasi itu hanya dua biasanya memang, berlanjut atau berubah. Nah 2024 lapangan kosong sebetulnya. Kalau 2019 lebih keras lagi, biasanya yaitu berlanjut atau berubah. Karena cuma 2 periode atau ganti presiden ketika itu kan. Nah 2024 harusnya ya lapangan kosong. Jadi nggak bisa juga keras-keras ngomong berlanjut karena memang udah selesai presidennya gitu. Rezimnya bisa kita tanya-tanya gitu. Tapi kalau berbicara untuk pilpresnya ya tentu sudah new guys. Tapi makasih sekali lagi masukan ini memang tidak mudah Mbak, tetapi dalam nanti berkomunikasi tentu ada poin-poin yang ini kita setuju ya, kita lanjutkan, yang ini tentu kita perbaiki. Kira-kira begitu. So thank you Mbak, makasih.
Ya kalau bagi akar rumput sih sebetulnya continue and correction. Mungkin itu lebih balance, tidak lagu diputus tetapi ada koneksi dengan sebuah koreksi. Jadi tiap 3 bulan kita mencoba melakukan survei longitudinal hampir untuk semua aspek, ya, hampir untuk semua aspek, sehingga karena periodical ya memang akan naik turun tergantung kepada persepsi dari responden atau publik terhadap apa yang dilakukan oleh partai, sehingga itu yang menjadi pakem dan yang memang perlu dilihat sebuah tren sebetulnya, tren dan juga margin of error. Nah, ini kan juga menjadi catatan yang perlu dilihat. Clear, kami bisa menangkap, mencatat tadi beberapa poin menjadi masukan yang sangat berarti. Artinya ada peluang di sana sini, tapi juga banyak yang harus kita lebih kerja keras lagi. Terima kasih sekali lagi tadi atas pemetaannya. Berarti kalau setiap 3 bulan, kira-kira September ya Mas ya? Akan Oktober, maksudnya akan survei lagi gitu ya? Ya kita harus kerja keras lagi. Mudah-mudahan nggak mengecewakan Litbang Kompas lah kira-kira begitu. Hanya yang perlu dicatat, pemilu 14 Februari 2024 itu bukan hanya milih pilpres, tapi milih partai politik, itu kebingungan baru. Thank you, makasih. Oke, makasih Pak ya, sekali lagi ya. Yuk, makasih ya. Makasih semuanya ya. Mas Uta, Santo, sampai ketemu lagi. Kalau saya melihat ini harus menjadi bukan hanya wacana, tetapi benar-benar kepentingan kita bersama sebagai sebuah bangsa, elemen-elemen yang terlibat langsung maupun tidak langsung, publik juga harus dilibatkan, media massa ini penting sekali perannya, partai-partai politik yang tentu sangat menentukan. Artinya jangan sampai kemudian situasi 2019 itu terjadi kembali. Kita ingin membangun koalisi yang mengedepankan nilai-nilai yang tentunya bukan hanya demokratis, tapi menjaga persatuan dan kebinekaan ini tetap terjaga. Nah, oleh karena itu, dalam mencari nanti, dalam membangun koalisi, mencari pasangan capres dan cawapres juga itu harus menjadi alasan kita untuk bertemu. Jangan kemudian menggunakan strategi-strategi yang bisa memecah belah bangsa. Kita melihat bahwa timeline pemilu kan begitu ketat ya. Tadi kita bahas 75 hari hanya untuk kampanye, tetapi juga belum kalau ada putaran kedua, Pilpres. Dan nanti kita juga tahu ada proses penghitungan, kalau ada gugatan, ada masalah. Ya. Itu semua sangat ketat, padahal kita tahu November 2024 juga harus disiapkan digelar pilkada serentak. Oleh karena itu saya berharap kita semua siap, para penyelenggara harus siap, kemudian semua aparatur negara yang harus bersikap profesional, netral dan juga imparsial harus meyakinkan semua mendapatkan haknya secara adil gitu. Jangan sampai ada yang ditarget secara politik begitu ya, artinya ada yang dimenangkan, ada yang diganggu begitu. Nah ini kita hanya berharap, Demokrat juga berharap gelaran demokrasi ataupun pemilu 2024 ini benar-benar sukses dan berkualitas. Karena kualitas pemilu itu yang menentukan kualitas demokrasi, kualitas kepemimpinan, dan kualitas pembangunan kita 5 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan 2024 ini taruhannya banyak sekali. Kita semua harus bersiap dan sekali lagi dengan semangat, pada akhirnya kita ingin Indonesia lebih maju, lebih sejahtera. Jangan gara-gara pemilu justru kita makin berantakan.